Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Retno Sari dari Prodi PPKN semester 6. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tips apa saja yang akan dilaksanakan pada saat melaksanakan micro teaching. Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu. Yang pertama ada apa itu micro teaching, yang kedua itu ada apa manfaat dari micro teaching, yang ketiga serta apa tujuan dari micro teaching. Dan yang keempat atau yang terakhir ada karakteristik micro teaching. Nah, setelah kita memahami semuanya, maka itu akan mempermudah kita untuk melaksanakan micro teaching. Sebenarnya apa sih micro teaching itu? Nah, teman-teman, jadi micro teaching itu secara sederhana adalah metode latihan belajar dalam skala yang lebih kecil, mengajar dari diperkecil dalam istilah teknis micro teaching adalah sebuah teknik atau metode keterampilan mengajar bagi calon guru yang dimana kegiatan mengajar itu dilakukan dalam siklus yang terkendali, yang artinya kita tidak mengajar di kelas sungguhan dengan puluhan siswa, melainkan berlatih dengan waktu yang lebih singkat, materi yang terbatas, dan peserta yang sedikit. Nah, apa sih manfaat dari micro teaching? Keterampilan mengurangi diri dan juga belajar untuk mengelola waktu dan manfaat bagi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Menurut saya, itu micro teaching dapat berkompetensi sebagai berlaboratorium pendidikan dalam menghasilkan guru yang lebih berprofesional. Jadi micro teaching adalah mempersiapkan tenaga pendidik yang siap dan berkompeten dan juga memiliki pedagogik yang kuat, karena micro teaching juga menjadi tempat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktiknya di lapangan supaya micro teaching itu berjalan dengan lancar. Nah, beberapa tips yang harus kita lakukan, yang pertama ada siapkan bahan ajar. Nah, dalam hal ini kita harus mempersiapkan karena pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Nah, RPP ini kita gunakan sebagai awal dalam pelaksanaan micro teaching. Dalam membuat RPP itu konsisten, dan yang kedua kita harus membuat interaksi dua arah. Maksudnya saat kita melaksanakan micro teaching tentunya kita harus beranggapan bahwa ada di ruangan tersebut adalah murid kita, harus memberikan respon dan saling bertanya atau berinteraksi. Yang ketiga, membuat step by step presentasi yang baik. Dalam melaksanakan micro teaching, kita harus mempersiapkan slide presentasi sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Jadi semaksimal mungkin. Yang keempat adalah menguasai ruangan dan audiens agar bisa berjalan dengan baik, bisa ke depan, ke tengah, ke samping, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau kemudian kita tidak terpaku kepada satu hal saja. Kita melaksanakan presentasi kita fokus dengan laptop. Nah, itu tolong dihindari ya teman-teman. Yang kelima ada tolong mempersiapkan alat tambahan untuk micro teaching. Nah, apa saja sebelum melaksanakan micro teaching? Tentunya teman-teman juga harus mempersiapkan alat apa saja yang harus dibutuhkan. Jadi contohnya itu kayak alat tambahan gambar, poster, infografis tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ada hal-hal lainnya yang dapat menjenjang atau menjunjung kegiatan dari micro teaching. Yang keenam, yaitu keterampilan dasar mengajar. Seperti teman-teman yang ketahui bahwa keterampilan dasar mengajar itu sangat penting dalam kegiatannya, pembelajarannya. Jadi yang pertama ada kegiatan pembukaan pembelajaran, kemudian selanjutnya ada kegiatan keterampilan pengelolaan kelas, dan keterampilan menguasai materi, dan keterampilan penutup pembahasan. Dalam keterampilan membuka pelajaran dulu itu, lalu
sampaikan pengantar materi, maksudnya saat kita masuk ke dalam kelas jangan langsung bertuju pada materi, jangan ya teman-teman. Saat kita masuk ke dalam kelas tuh jangan bertuju pada materi, jangan seperti itu. Kita langsung mengambil materi yaitu dengan berjudul materi hak kewajiban. Lalu langsung kita menjelaskan kepada siswa. Karena hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Nah, hak itu adalah sesuatu yang mutlak, jadi milik kita dan seterusnya, hindari seperti itu. Jadi pengantar materi di sini teman-teman tidak bisa berkata seperti ini, misalkan anak-anak siapkan siapa yang pernah merasa kesal karena haknya atau mungkin pernah melihat orang melanggar aturan atau coba perhatikan di sekitar kita kenapa aturan lalu lintas, aturan di sekolah, aturan di masyarakat. Nah, karena kita sedang simulasi menjadi seorang guru yang seperti itu. Ya, nantinya kita akan bahas dalam materi hak kewajiban sebagai warga negara. Karena harus kita lakukan selanjutnya adalah untuk keterampilan mengelola kelas dalam memberikan materi. Kita itu harus diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Jadi contohnya itu, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Apakah ada pendapat lain? Dengan begitu di dalam kelas kita dapat menguasai ruangan tersebut dan menjaga ada respon antara siswa dan guru. Kemudian sekali-kali kita memilih materi yang baik dan menurut kita yang bisa dimasuk akal seperti itu. Jadi pelaksanaan micro teaching tersebut, bagaimana cara kita untuk menguasai materi tersebut? Tentunya kita harus mempersiapkan dengan matang, kita juga dapat berlatih di mimik wajah, gestur badan kita saat melakukan micro teaching tersebut. Nah, begitu kita akan mengetahui nih bagaimana saja yang dapat kita koreksi agar pelaksanaan micro teaching terlaksana dengan baik. Yang terakhir adalah keterampilan penutup pembelajaran. Dalam hal ini kita bisa mengatakan contohnya seperti ini. Anak-anak itu adalah pembahasan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas atau apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, kita juga harus menanyakan hal-hal itu karena untuk melakukan evaluasi, kemudian kita juga bisa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran di hari tersebut. Dan jangan lupa kita tutup pembelajaran itu dengan membaca doa. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, sekilas tips apa saja yang harus dilakukan pada saat micro teaching. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.